Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara teman-teman yang ada masalah dimanapun saja Anda berada, selamat bertemu lagi di channel kami. Kali ini kita akan membahas masalah hukum keluarga. Apabila di antara kalian ada yang broken home atau terjadi perceraian di antara keluarga kalian, namun setelah perceraian tersebut memiliki harta benda yang didapat selama dalam pernikahan atau harta bersama yang disebut juga harta gonogini. Ada beberapa tahapan dalam menyelesaikan harta bersama atau harta gonogini setelah terjadi perceraian. Akan tetapi dalam menyelesaikan perkara tersebut tidak bisa dilakukan dengan cara damai. Namun setelah upaya damai tersebut gagal, maka satu-satunya jalan untuk menyelesaikan permasalahan itu adalah melalui pengadilan. Dan kita harus melakukan gugatan harta gonogini atau harta bersama di pengadilan agama. Kita sebutkan di pengadilan agama itu tidak lain hanyalah sebagai contoh upaya untuk menyelesaikan sengketa dalam hal ini, yaitu yang berkaitan dengan hukum privat sesuai dengan yang beragama Islam. Sebelum kita melangkah ke jalur hukum atau ke ranah hukum, kita harus benar-benar menguasai bagaimanakah kondisi kedudukan dan bagaimanakah posisi letak tiap sengketa tersebut, yang artinya kita benar-benar harus menguasai materi pokok perkara. Setelah hal tersebut dianggap cukup, maka kita meniti ke langkah selanjutnya. Di antaranya mengumpulkan alat bukti yang sesuai dengan dan mendukung pokok perkara yang dimaksud. Sebagai contoh, seperti halnya objek perkara yang diperkarakan dalam gonogini tersebut adalah tanah dan bangunan. Maka kita harus menelusuri benar-benar berkaitan dengan asal-usul tanah dan bangunan tersebut. Apakah tanah dan bangunan tersebut benar-benar dari harta gonogini atau harta bawaan atau harta pembelian atau harta hibah atau yang lainnya? Karena dari situ kita bisa menilai, mempertimbangkan dan menganalisa sesuai dengan fakta hukum. Dan apabila objek tersebut adalah benar-benar gonogini, maka kita harus menyiapkan surat-surat otentik atau bukti-bukti tertulis seperti halnya sertifikat hak milik atas nama siapa, atau mungkin masih berupa akta jual beli, baik akta jual beli di bawah tangan ataupun akta notaris, untuk menentukan itu harta gonogini ataupun harta bawaan. Maka kita bisa menganalisa dan melihat dari kapan dikeluarkannya bukti surat tersebut, apakah sudah masuk dalam masa pernikahan atau sebelumnya ataupun yang lain. Jadi intinya kita harus benar-benar menguasai materi pokok inti dari objek yang akan kita gugat atau kita perkarakan. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita mengarah ke proses hukum di pengadilan agama. Langkah pertama, siapkan semua persyaratan yang berkaitan dengan pokok perkara atau gugatan tersebut. Seperti halnya KTP, KK, surat cerai, bukti otentik, serta saksi-saksi yang mendukung untuk gugatan tersebut. Selanjutnya kita datang ke pengadilan agama untuk mendaftarkan perkara dan membayar biaya panjar perkara sesuai yang diatur dalam undang-undang. Setelah perkara kita diterima oleh petugas pengadilan bagian pendaftaran perkara, maka akan ditentukan jalannya persidangan dan jadwal persidangan. Setelah perkara kita mendapatkan nomor perkara, maka kita akan dijadwalkan untuk melakukan mediasi. Dan apabila mediasi tersebut gagal, maka hakim pemeriksa perkara akan melanjutkan dan memeriksa pokok perkara, selanjutnya memeriksa bukti-bukti. Setelah hakim memeriksa bukti-bukti dan mempertimbangkan, maka akan memutus perkara tersebut. Jadi demikian tadi teman-teman cara melakukan gugatan harta bersama atau harta gonogini di pengadilan agama bagi yang beragama Islam atau Muslim. Semoga sedikit informasi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan Anda dalam hal hukum, yaitu hukum privat atau hukum keluarga khususnya. Apabila informasi ini kurang jelas, teman-teman bisa langsung hubungi ke nomor di channel kami, yaitu bisa menghubungi nomor telepon di profil channel kami. Atau setidaknya kita bisa berbagi wawasan dalam hal hukum, yaitu upaya penyelesaian sengketa sesuai dengan hukum positif yang berlaku di negara kita. Demikian sedikit informasi dari kami, semoga bisa menjadikan petunjuk dan wawasan serta pencerahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.